Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Fahira dengan NIM 194231021, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknik Piranti Manajemen Bidang Kesehatan dengan judul Adapting Quality Function Deployment to Transfer Patient Feedback into Priorities Technical Recruitment for Healthcare Artificial Intelligence. Selanjutnya ada deklarasi pemakaian AI. Yang pertama, alat AI yang digunakan yaitu Cloud Anthropic sebagai asisten riset untuk identifikasi dan sintesis artikel ilmiah. ChatGPT untuk brainstorming outline presentasi. Yang kedua, fungsi penggunaan AI membantu pencarian referensi, penyusunan kerangka ulasan ilmiah, dan pengecekan konsistensi argumen. AI tidak menggantikan analisis kritis mahasiswa. Yang ketiga, pernyataan orisinalitas. Seluruh isi presentasi, argumen, ulasan, dan kesimpulan merupakan hasil pemikiran analisis dan sintesis mandiri berdasarkan referensi ilmiah yang teridentifikasi. Selanjutnya ada rincian topik QFD, Quality Function Deployment, Piranti Manajemen, mutu untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi teknis melalui House of Quality. Selanjutnya ada pasien feedback, umpan balik pasien, ulasan online, kuesioner sebagai voice of customer dalam konteks pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada healthcare AI, sistem AI dalam layanan kesehatan, analitik, diagnostik, berbasis data, dan monitoring pengalaman pasien. Selanjutnya ada latar belakang, alasan, dan motivasi ilmiah memilih topik tersebut. Yang pertama, kesenjangan dalam pengembangan AI kesehatan. Sebagian besar kerangka validasi AI kesehatan memprioritaskan matriks teknis, akurasi model dibandingkan pengalaman stakeholder dan interpretabilitas. Pendekatan berbasis suara pasien masih langka. Yang kedua, urgensi pendekatan human-centered AI. Semakin diakui bahwa AI kesehatan yang aman dan adil harus melibatkan perspektif pengguna sejak tahap desain. KFD menawarkan metodologi sistematis untuk menjembatani kebutuhan pasien dan spesifikasi teknis. Yang ketiga, relevansi bagi ilmu AKK, administrasi, dan kebijakan kesehatan membutuhkan piranti yang dapat menerjemahkan kebutuhan pengguna layanan menjadi keputusan pengelolaan kebijakan yang berbasis bukti. Yang keempat, peluang inovasi metodologis, integrasi KFD dengan Large Language Model LLM dan analisis sentimen membuka cakrawala baru dalam pengumpulan dan interpretasi data pasien secara scalable untuk perbaikan mutu berkelanjutan. Selanjutnya ada artikel yang diidentifikasi. Mengidentifikasi 5 artikel utama yang terbit antara tahun 2023 hingga 2026. Artikel tersebut membahas adaptasi KFD dalam AI kesehatan, integrasi AI dengan KFD, pendekatan human-centered AI, keterlibatan stakeholder dalam pengembangan AI, serta desain dan evaluasi sistem pendukung keputusan klinis berbasis AI. Selanjutnya ada ulasan atau key message artikel. Artikel pertama, Arif Faizala 2026, GFD yang diintegrasikan dengan LLM menghasilkan House of Quality berbasis data empiris dari 14.938 ulasan pasien membuktikan skalabilitas metode ini di konteks layanan kesehatan Asia Tenggara. Artikel 2, dari AI
QFD 2025, otomasi QFD melalui NLP dan ML secara signifikan, mengurangi subjektivitas dan beban kerja manual, meningkatkan responsivitas terhadap perubahan ekspektasi pelanggan secara real time. Artikel 3, sesi 2025, AI yang berpusat pada manusia harus memperhatikan asimetri informasi antara pasien dan klinis. Kerangka penerimaan teknologi menjadi kritis dalam implementasinya. Artikel 4 dari KY 2024, keterlibatan stakeholder dalam pengembangan AI tidak cukup konsisten. Tata kelola berbasis stakeholder adalah syarat utama untuk membangun kepercayaan pada AI kesehatan. Artikel kelima, Systematic Review 42 studi menunjukkan bahwa penerimaan CDSS berbasis AI bergantung pada keterlibatan pengguna, usability, dan explainability sepanjang proses pengembangan. Selanjutnya, ada kontribusi terhadap keilmuan AKK. Yang pertama, manajemen mutu berbasis data. KFD LLM menyediakan kerangka empiris untuk voice of customer dalam AKK. Ini memperkuat pendekatan continuous quality improvement yang selama ini menjadi inti keilmuan AKK. Yang kedua, metodologi riset AKK. Ini memperkenalkan standar validitas iterator yang dapat diadopsi dalam riset KKK yang mengolah data kualitatif berskala besar. Yang ketiga, perspektif patient-centered care. Ini memperkuat argumen bahwa perspektif pasien bukan sekedar lengkap tetapi input teknis yang dapat dikuantifikasi relevan bagi pengembangan indikator mutu layanan dalam AKK. Selanjutnya, kontribusi pengelolaan dan pengembangan organisasi pelayanan kesehatan. Yang pertama, sistem prioritas perbaikan manajemen rumah sakit dan dapat menggunakan HOKI berbasis data pasien untuk memprioritaskan investasi teknologi secara terstruktur, mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan operasional. Yang kedua, continuous improvement loop, framework KFD-LNM memungkinkan pemutakhiran prioritas teknis secara berskala sejalan dengan perubahan ekspektasi pasien, dukung siklus PDCA dalam organisasi rumah sakit. Yang ketiga, keterlibatan multipihak. Metode ini mendorong partisipasi aktif pasien, klinisi, dan manajer dalam merancang spesifikasi AI, memperkuat budaya pasien safety, dan akuntabilitas organisasi. Dan yang keempat, adopsi AI yang bertanggung jawab. Dengan memetakan kebutuhan teknis dari feedback nyata, organisasi dapat menghindari adopsi AI yang tidak relevan atau bahkan kontraproduktif bagi pengalaman pasien. Selanjutnya ada kontribusi terhadap keilmuan AKK. Pada level mikro, level fasilitas layanan kesehatan, SOP pengumpulan dan analisis ulasan pasien digital, integrasi KFD dalam siklus perbaikan mutu internal rumah sakit, dashboard prioritas berbasis HOKI untuk manajemen rumah sakit. Yang kedua, level makro atau level dinas asosiasi jaringan rumah sakit, standar akreditasi mencakup indikator pasien feedback analisis, panduan adopsi AI untuk jaringan rumah sakit swasta maupun pemerintah, benchmarking mutu berbasis data pasien antar fasilitas. Yang ketiga, level meso atau level nasional regulasi pengembangan AI kesehatan yang berorientasi human centered, standar nasional, validasi validasi AI kesehatan yang mewajibkan input stakeholder, kebijakan data kesehatan untuk mendukung analitik berbasis NLP. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama itu KFD yang diadaptasi dengan LLM merupakan metodologi yang menjanjikan untuk mewujudkan AI kesehatan yang human-centered, mengisi kosongan antara metrik teknis dan kebutuhan nyata pasien. Yang kedua, 5 artikel yang diidentifikasi secara konsisten menegaskan bahwa keterlibatan stakeholder bukan opsional, melainkan prasyarat untuk keberhasilan, kepercayaan, dan keberlanjutan adopsi AI di layanan kesehatan. Yang ketiga, dalam perspektif AKK, topik ini memperluas cakupan keilmuan ke ranah teknologi, kesehatan berbasis bukti, mempertegas posisi AKK sebagai disiplin yang dinamis dan responsif. Dan yang keempat, implikasi kebijakan menjangkau 3 level,
mikro rumah sakit, meso asosiasi atau jaringan, dan makro regulasi nasional AI kesehatan memberi landasan bagi pengambil keputusan untuk bertindak berbasis data pasien. Di referensi yang saya ambil, sekian dari saya presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.